Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jensi CDD, dari Rumah Retret Konstantini Ambawang, dalam Renungan Minggu Biasa yang ke-21. Dan sebagai sumber inspirasi, kita ambil dari Injil Yohanes, bab 6, ayat 60 sampai dengan 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, perkataanmu keras, siapakah yang sanggup mendengarkan? Para saudara dan saudariku terkasih, sebagai seorang Katolik atau orang Katolik, sejak dari kecil sampai sekarang ini menjadi seorang imam atau menjadi seorang pastor, seringkali saya mendengar kata-kata atau ungkapan-ungkapan atau keluhan-keluhan umat yang bernada seperti ini. Kok di gereja Katolik itu banyak aturannya ya? Ada yang ingin dibaptis, ada yang ingin menikah, ada yang mau komuni pertama atau krisma dan lain-lain. Tapi kok seringkali dipersulit dengan berbagai aturan, dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, para saudara dan saudariku terkasih, alasan-alasan ini seringkali membuat orang atau membuat umat Katolik meninggalkan gereja. Bahkan bisa beralih, bisa berpindah, atau bisa pergi kepada keyakinan-keyakinan lain, kepada kepercayaan-kepercayaan lain. Mungkin bisa saja pergi ke dukun, atau pindah agama, atau keyakinan-keyakinan yang dia rasa cocok. Adakah perkataanku menggoncangkan iman? Adakah aturan-aturan itu menggoncangkan imanmu sebagai orang yang setia kepada Tuhan? Saudara-saudari terkasih, pada Injil hari ini kita mendengar Yesus bertanya untuk kita orang-orang Katolik yang masih setia kepada Yesus sampai dengan saat ini, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Sebuah pertanyaan yang mengusik iman kita. Karena iman selalu bersentuhan dengan kepasrahan diri
kepasrahan hidup. Namun kepasrahan diri itu tentu harus punya dasarnya, harus punya aturannya. Yesus memberi contoh kepada kita, yakni dengan memberikan tubuhnya, dengan memberikan darahnya untuk kita. Artinya apa para saudara dan saudariku terkasih? Kita diajak untuk memberikan diri kita sebaik mungkin demi kebaikan, demi kebahagiaan sama di dalam kehidupan ini. Tapi terkadang persoalannya adalah kita terkadang seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan perkataanmu keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataanmu keras, aturanmu keras, persyaratan dalam gereja keras, siapa yang sanggup mengikutinya? Apakah aturan itu menggoncangkan imanmu yang selama ini setia kepada Tuhan? Maka para saudara dan saudariku terkasih, menjadi pesan penting bagi kita adalah dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, dimanapun kita bekerja, pasti dan tentu ada aturan-aturannya. Ada persyaratan-persyaratan yang mengikat diri kita dalam sebuah lembaga di tempat kita bekerja. Terhadap aturan itu, suka atau tidak, kita harus taat. Kita harus mengikutinya. Tetapi terkadang dalam hubungan dengan gereja, soal aturan, soal persyaratan, kita pasti banyak komentar, lalu menilai umat kok seringkali dipersulit. Pertanyaannya, benarkah demikian? Jawabannya tentu kita sendiri yang tahu. Karena itu saudara dan saudariku terkasih, kita diajak untuk berimanlah karena Tuhan Yesus. Bukan beriman karena aturan, karena persyaratan. Aturan atau persyaratan adalah sarana agar kita beriman tetap pada jalan yang benar, pada jalan yang baik. Oleh karena itu, saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk bercermin pada jawaban Petrus atas pertanyaan Yesus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, para saudara dan saudari terkasih, menarik untuk kita renungkan. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang sebagaimana Yesus mau, yakni mencintai, yakni melaksanakan dan menghayati perintah Tuhan yang ada dalam kehidupan gereja dan dalam kehidupan bersama. Maka marilah para saudara dan saudariku terkasih, janganlah takut dengan aturan atau persyaratan yang ada di dalam gereja. Karena kita beriman bukan karena berdasarkan aturan, bukan berdasarkan persyaratan, tapi kita beriman karena Yesus yang menyelamatkan kita. Maka marilah kita ikuti aturan itu sebagai pedoman hidup iman kita yang benar, agar kita berjalan di dalam iman yang baik dan benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.